واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur tanpa putus-putusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi dan kondisi. Bagaimanapun rahmat Allah tetap mengalir tanpa putus-putusnya menyertai langkah kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa di tengah-tengah pandemi, di mana banyak di sana sini menimbulkan kecemasan, melahirkan ketakutan, maka kita masih diberikan rahmat oleh Allah, mau datang ke majelis ilmu, melangkahkan kaki yang dikaruniakan Allah, melambaikan tangan yang diciptakan oleh Allah, melihat dengan pandangan yang diciptakan oleh Allah, mendengarkan dengan telinga yang diberikan oleh Allah, memikirkan dengan akal dan pikiran kita yang dianugerahkan Allah. Jadi kita ini punya apa sebenarnya? Yang kita gunakan semua ini adalah ciptaan Allah dan titipan Allah. Maka sangatlah menyesal, merugi orang yang tidak bersyukur kepada Allah hanya gara-gara virus pandemi corona. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak boleh putus-putusnya mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Tugas kita seperti yang diamanahkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati tentang kesabaran dan tentang kebenaran. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan-bosannya saling mengingatkan, dan kita tidak boleh menolak apabila diingatkan, karena itulah satu-satunya jalan untuk tidak menjadi makhluk yang rugi dan menyesal di hari akhirat kelak. Malam ini kita laksanakan perintah Allah itu dalam bentuk majlis ta'lim, di mana kita saling ingat mengingatkan. Tugas manusia yang paling utama yaitu mengenal Allah. Syekh Ibnu Ruslan hafizahullah telah lama menegaskan di dalam karyanya, yaitu Az-Zubad, awwal wajibin 'alal insani
ma'rifatul ilahi bil itqani. Kewajiban pertama bagi setiap manusia adalah mengenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Apalagi dalam kondisi perubahan-perubahan yang dihadapi manusia, lebih-lebih yang sedang terjadi saat ini. Inilah saatnya kita benar-benar mengenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, siapa sebenarnya Allah itu dan siapa kita sebenarnya. Tanpa itu manusia dalam kebingungan, di dalam kecemasan dan ketakutan yang ujung-ujungnya menurunkan imun dan kesehatannya, yang kemudian menjadikan penyakit masuk dengan mudah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, sebagai orang Islam dalam kondisi yang demikian ini sudah seharusnya meningkatkan imannya, mengenal dan makrifat tentang kebesaran dan kekuasaannya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa'aratu an u'raf fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Aku ini adalah simpanan yang tersembunyi, maha gaib, tetapi aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk-makhluk agar mereka mengenal siapa aku. Ayat yang sering kita dengar disampaikan oleh para guru, para ulama, para khatib di berbagai tempat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56, yang sering diterjemahkan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Namun para mufassirin banyak menafsirkan makna liya'budun itu liya'rifun. Aku ciptakan jin dan manusia itu tak lain adalah agar mengenal aku. Karena bagaimana mungkin seorang manusia bisa menyembah Allah kalau tidak mengenal siapa Allah itu? Manusia mana mungkin mau menyembah dan mengabdi kepada Allah kalau belum tahu dan belum makrifat siapa sebenarnya Allah itu? Maka setelah mengetahui tentang kedudukan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, mereka baru mulai mau menyembah dan mengabdi. Itu pun belum semua manusia, saudara. Sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang disebut ateis atau komunis. Kenapa ada manusia tidak percaya bahwa ada Tuhan? Mulai zaman Abu Hanifah Nu'man bin Sabit menghadapi orang-orang ateis, beliau berkata, kenapa kalian tidak percaya adanya Tuhan? Kenapa kalian tidak percaya adanya pencipta alam semesta ini? Mereka pun dengan pede dan tegas menjawab, bagaimana kami harus mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba? Nonsens, tak mungkin. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa dipegang. Kemudian Imam Abu Hanifah tidak kurang akal. Baik, seandainya ada berita bahwa ada sebuah kapal laut yang besar membawa muatan yang penuh dan sangat berharga,
menyeberang lautan samudra yang sangat jauh dari ujung barat sampai ke timur, melalui benua demi benua, melintasi batu karang, ombak dan gelombang, menghadapi daripada badai dan angin puting beliung. Akhirnya sampailah ke tujuan dan bersandar di pelabuhan, menurunkan isi dan muatan. Kabarnya kapal yang besar itu tidak ada nahodanya. Apakah kau percaya? Tanpa sadar mereka berkata, "Tidak mungkin sebuah kapal menyeberangi lautan yang luas, menyeberangi samudra yang sangat dalam, melintasi benua kepulauan, melalui berbagai macam rintangan batu karang, menghadapi segala macam gelombang setinggi gunung, menghadang segala macam angin topan dan badai, bisa selamat tanpa ada yang menyetir, tanpa ada nahoda dan ABK." Nah, itu baru kapal yang sebesar itu. Lalu bagaimana kamu seorang ilmuwan yang percaya adanya benda-benda langit, miliaran planet-planet di atas sana, ada galaksi, ada bermacam-macam daripada planet yang paling besar, tidak pernah tabrakan, berputar dalam garis edarnya, lalu tidak ada yang menyetir, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang ateis tidak bisa berbicara, mereka merenung. Nah, para jamaah, apalagi dalam kondisi pandemi daripada COVID-19 yang sampai hari ini belum reda, malah kabarnya naik meningkat lagi. Kalau tidak mengerti tentang Tuhan dan kekuasaannya, mereka akan terombang-ambing dalam kebingungan. Yang jual motor buat makan, kalau motornya habis mau makan apa lagi? Yang punya tabungan, tabungannya diambil seperak, 2 perak. Kalau corona nggak mau pergi-pergi, lama-lama habis. Kepada siapa dia mengharap? Sampai hari ini masih banyak bapak-bapak, orang-orang laki-laki yang hari-hari selonjoran di rumah karena dirumahkan. Dan tidak sedikit juga para karyawan-karyawan yang di PHK. Bagaimanakah kira-kira kalau tidak mengenal kebesaran dan keagungan Tuhan? Apa yang dilakukan? Kecuali hanya keluhan-keluhan, penderitaan-penderitaan yang itu jelas tidak akan menyelesaikan persoalan, kecuali kembali lagi mengharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Ya ibadi, khalaqtu kulla syai'in lakum wa khalaqtukum li." Wahai hamba-hambaku, kuciptakan segala macam untuk kebutuhanmu, kuciptakan bermacam-macam benda untuk melayanimu, dan kuciptakan kamu untuk menyembah aku. Fakaifa tastaghiluna bima khalaqtu lakum wa tansawna li? Bagaimana kamu sibuk hanya kepada perkara yang kuciptakan untukmu, malahan kamu lupa kewajibanmu kepadaku. Nah, kalau ini kita renungkan, berapa banyak manusia yang hanya sibuk menikmati segala fasilitas yang diciptakan Allah, yang hanya sibuk untuk menikmati segala pemberian Allah. Habislah segala rizki dimakan, segala air diminum, segala oksigen disedot, tapi tidak bersujud kepada Allah. Berapa banyak manusia-manusia semacam ini? Ada juga yang sudah mengenal Allah,
ikut pula menikmati segala fasilitas yang disediakan Allah, makan rizkinya, minum airnya, sedot oksigennya, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang dilupakan. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Maka Allah perlu mengambil satu tindakan sebagaimana ditegaskan sendiri olehnya dalam surat As-Sajdah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh dan pasti, sungguh dan pasti. Kalau kita pernah belajar tata bahasa Arab, ada lam taukid dan nun taukid sakilah mendampingi fi'il mudhari'. Wala nuziqannahum, asalnya azaqa yuziku, kemudian diawali lam taukid sungguh, kemudian ditambah nun taukid sakinah. Sungguh dan pasti aku akan merasakan kepada mereka azab yang ringan, bukan azab yang besar, agar supaya mereka kembali sadar. Kita diajak berpikir sebagai orang yang beriman, bencana apapun namanya, sebesar apapun namanya, itu masih disebut azab yang kecil. Apakah itu yang namanya tumor? Apakah itu yang namanya stroke? Apakah itu yang namanya penyakit-penyakit seperti corona, flu burung, flu babi, MERS, SARS? Itu semua kecil. Itu disebut adena, ringan. Karena ada azab yang paling besar, yang lebih berat daripada itu. Azabul qabri, azab kubur, wa azabu jahannam, azab neraka jahannam. Digencet oleh tanah kubur sampai melesat seluruh tulang-tulang belulangnya, terbakar di dalam kubur. Dipukul martil antara dua telinganya, pesis di kening dan jidatnya, karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Itu dalam satu hadis. Jadi kalau yang namanya kanker, tumor, corona, ini semua masih disebut oleh Allah ringan. Namun yang lebih penting lagi adalah kenapa sampai Allah mengatakan, menegaskan sampai dengan lam taukid, nun taukid yang semacam itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali dari kelalaiannya, kembali daripada kesombongannya, kembali kepada ketakaburannya, yang tadinya tidak sujud supaya sujud, yang tadinya tidak bersyukur supaya syukur, yang tadinya tidak sadar berapa banyak nikmat yang diberikan Allah. Nah, inilah cara memahami perubahan-perubahan dalam kehidupan melalui kacamata agama. Nah, kemudian yang kedua, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu itu tadinya telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian padaku, pasti aku beri pakaian. Ini mengingatkan kepada kita, jangan lupa kita lahir ke dunia ini gak bawa baju. Bayi merah itu tak ada selebar benang, merojol dari perut ibunya tanpa pakaian, kecuali orang yang diberi pakaian oleh Allah. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini bisa menutup auratnya apapun bentuk dan pakaiannya, itu karena ditutupi oleh Allah. Kalau boleh kita mengandaikan, mungkin hari ini masih banyak makhluk-makhluk Allah yang belum diberi pakaian, yang hidup di pedalaman Afrika atau yang hidup di pedalaman Irian, masih pakai koteka, belum ketemu pakaian.
Tetapi jangan hanya sampai di situ saja memaknainya. Bahwa kita yang berpakaian necis ini juga banyak yang tidak dikasih pakaian oleh Allah. Artinya terhormatnya dia bukan karena kekayaannya, disanjung masyarakat bukan karena jabatannya, karena ditutupi pakaian Allah dari aib-aib dan celahnya. Seandainya manusia tahu siapa dia dan kelakuannya, tidak ada yang mau menundukkan kepala hormat padanya. Tak ada satupun yang mau mencium tangannya kalau dia tahu kelakuan orang tersebut. Dia terhormat karena ditutupi oleh pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa masih kurang paham berapa banyak pejabat-pejabat yang ditelanjangi oleh Allah bukan telanjang pakaiannya, tetapi jatuh harganya mungkin karena ada masalah-masalah. Saya tidak perlu sebutkan secara rinci. Saya kira Bapak Ibu memahami berapa yang ada di penjara. Yang sedang ramai sekarang juga bicara tentang masalah itu. Inilah yang dimaksudkan, semua kamu telanjang kalau tidak diberi pakaian oleh Allah. Mintalah pakaian padaku, aku berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni. Semua kamu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang kuberi makanan. Mintalah makanan kepadaku, pasti aku beri makan. Jadi kalau keadaan yang sekarang banyak orang sangat cemas memikirkan ekonomi. Kalau sampai reses, bagaimana pemerintah bingung mencari jalan keluar. Kalau di lockdown, di PSBB terus, ekonomi macet, akhirnya negara bangkrut. Dibuka PSBB, corona naik lagi. Bayangkan. Makanya jangan cuma menyalah-nyalahkan saja, enggak menyelesaikan persoalan. Doakanlah para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, bisa mencari jalan keluar untuk rakyatnya, agar supaya sejahtera, kembali normal. Yang bekerja bisa bekerja, yang belajar bisa belajar, yang beribadah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai kiamat, baik bangsa jinnya maupun manusianya, semua mempunyai sifat seperti orang yang paling jahat, paling durhaka di antara kamu. Gak ada yang baik sama sekali. Semua kayak Abu Jahal, semua kayak Abu Lahab. Mana qasamin mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaan dan kekuasaanku sedikitpun. Ini penting dipahami, walaupun kita sudah sering mendengar bahwa maknanya kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan bukan merugikan Allah. Allah tidak ngefek, tidak terpengaruh oleh kedurhakaannya. Seluruh manusia kayak Abu Jahal tidak mengurangi kekuasaan Allah. Yang rugi manusia sendiri, dia yang akan menerima akibat daripada kedurhakaannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal sejak Nabi Adam diciptakan sama turun-turun sampai hari kiamat, dari manusianya sama jinnya, semua orang-orang yang soleh, seperti orang-orang yang paling soleh di antara kalian, semua kayak Nabi Muhammad. Bayangkan, gak ada yang jelek. Semua kayak Nabi Muhammad, ibadahnya, sabarnya, perjuangannya, semuanya baik. Mazada fi mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaanku sedikitpun. Ini perlu dipahami, bahwa kita berbuat baik, kita bersedekah, kita sholat fardu,
Kita beribadah itu bukan menguntungkan Allah. Allah nggak ngefek, nggak terpengaruh. Semua kebaikan kembali kepada pelaku-pelakunya. Toh, agar supaya yang demikian manusia semangat, tidak puas-puasnya, menciptakan lagi, merasa beruntung bahwa apa yang dilakukan akan dinikmati dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum sa'aluni fa'ataikum kulla wahidin mas'alatahu. Seandainya orang yang paling awal sampai orang yang paling akhir, dari golongan jinnya maupun manusianya, semua berdoa minta padaku, dan masing-masing ku berikan permintaannya, tidak akan mengurangi daripada kerajaan maupun kenikmatanku, kecuali seperti kalian meletakkan jarum di atas lautan, maka kalian lihat ujung jarum yang tajam, angkat berapa yang berkurang, berapa yang tersisa dari lautan itu. Besok pagi rame-rame ke Ancol, bawa jarum masing-masing, lalu tancapkan ke lautan Ancol itu. Renungkan, angkat pelan-pelan, berapa air yang nempel di ujung jarum dan berapa yang tersisa. Seluruh makhluk dari jinnya, manusianya, mulai makhluk pertama sampai akhir, minta sama Allah, diberi satu-satu, nggak ada yang ditolak, nggak mengurangi kenikmatan Allah, kecuali yang seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Bagaimana dalam keadaan semacam ini bisa orang putus asa? Sebagai orang yang beriman, kekayaan Allah tidak akan kurang-kurangnya. Hanya mungkin kita yang kurang-kurang minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan berikan kepadamu. Ini kadang-kadang nyari kambing hitam, nyalain ini, nyalain itu, malah berdoanya kagak. Nggak bakal menyelesaikan masalah, malah mengotori hati. Betul apa betul? Ini para jamaah. Maka sampai hari ini kita boleh bosan bangun malam, wirid, zikir, doa apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diperbanyak tasbih Yunus. Laula annahu minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak bertasbih dalam perut ikan itu, ia akan tetap tinggal di dalam perut sampai kiamat. Apa maknanya? Corona nggak bakal pergi-pergi, saudara, kalau nggak mau bertasbih. Jadi kita jangan banyak mengeluh kepada makhluk, mengeluhlah kepada Allah. Jangan henti-henti bibir kita bertasbih sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh, Nabi Yunus. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita. Doa tibil qulub diajarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca tibil qulub. Salawat nariyah, jangan bosan-bosannya. Allahumma sholli sholatan
kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tawfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma umillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian tambahan kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah segera mengangkat virus corona yang melanda dunia pada hari ini, khususnya bangsa Indonesia, khususnya lagi umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh guru kita, di mana kita sedang terombang-ambing hati kita, keraguan dan sebagainya. Pada hari ini kita bisa sedikit tenang. Mudah-mudahan kita dapat menyikapi dengan sebaik-baiknya. Tamsil-tamsil yang beliau sampaikan tadi, ya, mudah-mudahan kita lebih ta'aruf ila Allah, lebih makrifat ila Allah, sehingga hati kita menjadi tenang kembali. Seperti dan banyaklah kita berdoa kepada Allah seperti beliau sampaikan. Kita minta ditutupi aurat kita minta berdoa kepada Allah, walaupun apa yang kita minta itu seperti beliau tamsilkan tadi, jarum dicelupkan ke air, tidak ada berapa-berapanya. Mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita banyak berdoa dan jangan banyak menyalahkan seperti beliau sampaikan tadi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita cemaskan tentang corona ini, ya, menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Karena seperti beliau sampaikan tadi, ini akan menjadikan kita dekat kepada Allah atau menjadikan kita lebih jauh kepada Allah. Dan marilah kita ambil yang pertama, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin. Dan kita doakan guru kita mudah-mudahan yang dengan sabar, dengan telaten, ya, membimbing kita dari dulu sampai sekarang. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan diberi juga umur panjang agar senantiasa bisa membimbing kita setiap harinya. Kita harapkan. Oleh karena itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih tenang lagi dan memberikan motivasi hidup yang lebih berarti lagi buat kita semuanya. Dan marilah acara pada malam hari itu bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.